Saya langsung ngambil alih ya Bapak Ibu, karena ini pembahasan. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu semua. Semoga kita dalam keadaan sehat. Ya, masih tetap semangat Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Nah, pada kesempatan ini saya Ahmad Syah SPD, Unit Tugas UPT SD Negeri 06048 Medan, CGP Angkatan 10 Kota Medan. PP saya adalah Pak Marudin Sidabungke dan pasir saya Dian Astari. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah UPT SD Negeri 06048 Medan, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru, rekan-rekan saya sekalian. Di sini saya akan menyampaikan atau menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Tentunya Bapak Ibu mungkin sudah ada sebagian mendengar atau paham tentang budaya positif ini. Jadi dari program guru penggerak kita juga mengingatkan dan meningkatkan kembali budaya-budaya positif yang akan kita laksanakan atau mungkin kita terus berlangsungkan kegiatan budaya positif yang mungkin sudah ada di sekolah kita ya Bapak Ibu ya. Baik, kita mulai. Nah, kami telah pelajari juga tentang budaya positif, di mana modul budaya positif tadi ada konsekuensi inti. Ya, yang dipelajari adalah pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi ini adalah konsep inti dari modul budaya positif yang pada siang ini saya coba akan sampaikan. Mudah-mudahan bisa kita pahami bersama. Nah, yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu? Yaitu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar berdasarkan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Jadi di kurikulum Merdeka atau yang kurikulum yang kita saat ini lakukan, ya Bapak Ibu, pembelajaran tidak lagi seperti sebelum-sebelumnya. Ya, kenapa? Karena karakter kita harus mengajar berdasarkan karakteristik murid, ya, karakteristik peserta didik. Nah, bagaimana itu? Tentu karakteristik peserta didik dari masing-masing peserta didik kita itu berbeda-beda. Ya, ada yang mungkin dia kuat di menghitung, atau ada juga dia jago dalam olahraga, atau mungkin pembelajar yang sifatnya dia pandai paham melalui gambar-gambar aja, tapi dia nggak kurang paham nanti kalau mungkin mendengarkan, ada seperti itu. Nah, jadi untuk mengatasi itu atau mungkin untuk bisa melanjutkan pembelajaran, dilakukan pembelajaran berdiferensi. Inilah sebagai paradigma baru kita nanti dalam kurikulum Merdeka, yang ujungnya nanti juga mengarah kepada profil belajar Pancasila. Bapak Ibu sudah tahu tentang profil belajar Pancasila? Sudah paham? Ya, saya kira Bapak Ibu sudah paham lah, karena kita pun sudah menjalankannya ya. Jadi profil belajar Pancasila itu ada 6. Ya, yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini tentu nilai-nilai agama dan akhlak yang kita tanamkan di sini. Yang kedua berkebinekaan global. Jadi ini nanti tentang toleransi, keberagaman, ya kita pahami nanti di situ. Yang ketiga adalah bergotong royong. Jadi juga penekanan untuk berdiferensiasi juga nanti bergotong royong dan kerjasama. Selanjutnya kreatif. Kita akan berupaya mengajak murid itu untuk sekreatif mungkin, ya, pembelajaran berdasarkan kemampuan mereka, bagaimana mereka itu berkreasi. Jadi tidak lagi guru yang harus kemampuan guru seperti ini, tidak.
Tapi muridnya, kekuatan murid ini di mana? Apakah dia memang sifatnya yang gambar? Maka pembelajaran nanti dirancang sedemikian mungkin ya berupa gambar untuk murid-murid ini gitu. Ya, misalnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya adalah bernalar kritis. Jadi ini sangat penting untuk bernalar kritis agar murid-murid itu memang mampu menalar pembelajaran. Dia tahu dan paham arah pembelajaran ini kemana, ya, sehingga pembelajaran nanti pun bisa bermakna bagi dia. Tidak hanya bujuk-bujuk datang, duduk, diam, pulang. Diusahakan bernalar untuk memahami pembelajaran ini. Oh, ternyata aku belajar ini untuk ini, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya mandiri, dan mandiri juga sangat penting. Kenapa? Karena sejak mungkin di dasar atau kelas 1 dia harus bisa mandiri, terutama untuk dirinya sendiri. Nanti di kelas 2 di tahapnya lain lagi, sehingga kita kan pembelajaran kita dibagi-bagi per fase. Nanti kemandiriannya juga mungkin disesuaikan dengan fase-fase itu. Inilah paradigma baru pembelajaran yang sekarang kita lakukan, Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi kita mungkin berpikiran bahwa selama ini murid itu kita yang menyetir. Jadi kita harus mau murid itu seperti ini gitu. Kita mau harus murid itu bisa ini. Ternyata pemahaman itu keliru gitu. Artinya mereka punya kontrol diri masing-masing. Kita sebagai guru hanya menuntun. Maka nanti akan ada pembelajaran itu berbasis kekuatan. Artinya kalau dulu pembelajaran itu berdasarkan masalah. Masalah apa yang ada di murid, kan gitu. Oh, dia nggak bisa baca, tapi sekarang ini berbasis kekuatan. Dia itu apa yang ada di dirinya? Apa kemampuan dia? Apa modal dia sebagai murid? Maka itu nanti yang akan dikembangkan, gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi tentang pengontrolan kita terhadap murid itu terjadi miskonsepsi seperti ini. Ilusi guru mengontrol murid itu seperti yang saya terangkan tadi. Artinya ya sesuai kehendak guru, murid ini mau jadi apa. Baru yang miskonsepsi selanjutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif dan ya, jadi penguatan positif pun belum ditinjau seluruhnya efektif dan bermanfaat bagi murid. Kenapa? Karena kembali lagi karakteristik murid itu berbeda-beda. Belum tentu yang pemahaman kita belajar metode menulis belum efektif bagi dia. Kenapa? Dia nggak suka menulis, sifat dia menggambar gitu, atau mungkin dia hanya mendengarkan gitu. Kita cari nanti metodenya yang sesuai dengan dia. Nah, miskonsepsi selanjutnya adalah bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Selama ini tentu kita menyadari bahwa termasuk saya juga mengontrol murid tadi, kalau nggak siap tugas kita marahi, kita hukum, kita berharap dia berubah, gitu ya Bapak Ibu ya. Dia semakin ngerti, ternyata salah. Gitu. Kenapa? Semakin kita melakukan itu malah menciptakan karakter-karakter negatif bagi anak. Ya, jadi penguatannya tidak melalui kritikan itu, tetapi nanti ada. Kita lanjutkan nanti di slide selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini yang mirip-mirip seperti yang saya jelaskan, bahwa kita tidak sepenuhnya bisa mengontrol murid lagi. Artinya kita nggak bisa paksakan kehendak kita kepada dia. Kita harus lihat dulu basis muridnya itu apa, kekuatan muridnya apa. Dia jago nyanyi mungkin. Nah, apakah ada pembelajaran atau teknik kita bisa mengarah ke nyanyi? Mungkin belajar matematika bisa tuh dijadikan lirik sehingga dia mampu memahami matematika gitu. Seperti itu ya Ibu. Selanjutnya adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, jadi tadi stimulus respon ini bisa lihat perbandingannya. Yang di awal realitas butuh kita sama, kemudian ke teori kontrol realitasnya beda. Baru selanjutnya semua orang melihat hal yang sama. Nah, di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Seperti yang saya sudah jelaskan, kita pikir murid ini mempunyai kemampuan yang sama, kita harus paksa bersama. Ternyata tidak.
kemampuan mereka itu berbeda-beda. Selanjutnya di awal yang kita mencoba mengubah orang agar rupa dan kesalahan kita, ternyata di teori kontrol itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita juga harus bisa merasakan apa yang murid rasakan, apa yang sulit pandang mereka itu bagaimana sebenarnya itu. Selanjutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi artinya kalau dulu-dulu perbuatan mereka yang buruk itu selalu dianggap salah. Tapi untuk yang sekarang, murid-murid bersalah itu adalah proses belajar bagi mereka. Maka kesalahan-kesalahan mereka itu bagaimana mengatasinya, nanti akan ada langkah-langkahnya, sehingga mereka nggak merasa terus bersalah, tertekan dan lain sebagainya. Terus yang respon selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata tidak, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Orang lain adalah motivasi eksternal bagi dirinya sendiri, ya, mendukung, bukan dia mempengaruhi keseluruhan dirinya. Saya bisa mengontrol itu tadi sudah. Pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Jadi ketika kita mungkin sering ya, atau mungkin saya juga sering, bahwa pertama kita bujuk juga gitu baik-baik, tapi karena sekali dua kali dia nggak mau nurut, terus kita paksa. Nah di sini juga menjadi miskonsepsi bahwa yang teori kontrol harus dilakukan kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita memang harus butuh banyak strategi untuk menghadapi murid-murid sekarang ini. Terus model berpikir menang atau kalah. Nah ini mungkin kita sering berpikir kalau enggak saya yang menang, kalah itu murid terhadap murid secara tidak langsung. Kita harus bisa berpikir, ya dia senang, kita harus senang, gitu ya Bapak Ibu. Jangan kita merasa karena dia puas kenapa bisa, padahal kebisaan dia itu ternyata tertekan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah kita lanjut masuk ke disiplin positif. Nah dari budaya positif tadi adalah salah satunya disiplin positif itu berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi kita sekarang ini mencoba hanya mengarahkan kepada murid. Dia itu kalau salah itu konsekuensinya apa, terus bagaimana memperbaikinya gitu. Sekarang ini lebih mengarah seperti itu. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan dewan, ancaman ataupun hukuman. Nah, jadi memang ini kesannya seperti idealis ya Bapak Ibu. Artinya kita juga nggak bisa marah-marah kali, tapi kita berharap si anak ini muncul motivasi dari dalam dirinya. Nah, untuk menarik motivasi tadi, kita tidak terlalu harus memberi penghargaan. Nanti ini kita iming-imingin. Nanti kalau kamu belajar baik, bagus-bagus, nanti Bapak kasih nilai misalnya. Nah, itu memang terkesan bisa menarik motivasi anak, cuma hanya sementara. Jadi memang kesadaran diri dialah yang memang itu kuat untuk anak itu belajar. Jadi dia bisa sifatnya permanen. Kalau anak itu sudah sadar akan pentingnya misalnya belajar, dia mungkin tidak harus ya, kalau nggak terima penghargaan tetap dilakukannya. Kenapa? Karena dia sadar dengan tanggung jawab. Nah sekarang kesitulah kita berusaha untuk mengajak murid-murid itu. Maka sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Jadi kita usahakan tumbuh kembangkan disiplin dari dalam dirinya. Dia mengerti misalnya memakai atribut sekolah atau seragam sekolah itu penting. Mungkin dia berpikir hanya sekedar aja pakai baju sekolah atau mungkin pakai aturan baju putih, dia pakai baju yang lain gitu kan. Nah kalau nggak dibuat kenapa rupanya kan gitu. Maka dia harus paham kenapa dibuat seperti itu peraturannya, apa yang diyakininya. Jadi seperti itu. Sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi motivasi intrinsik tadi itulah motivasi dari dalam dirinya ya Bapak Ibu, yang memang benar-benar kesadaran diri dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik.
nilai-nilai kebajikan. Jadi salah satu cara juga untuk memahamkan anak-anak itu tentang yang tadi disiplin positif tadi, kita jelaskan atau kita pahamkan nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai kebajikan? Nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangan. Jadi nilai-nilai ini tidak terpaku pada hanya agama kan mengajarkan ini, atau mungkin suku kami kok kayak gini nggak boleh. Nah, nilai-nilai kebajikan ini lintas semua, lintas semua lepas dari suku agama. Semua agama atau suku boleh mengakui bahwa itulah nilai kebajikan. Jadi itu maksudnya Bapak Ibu. Apa itu contoh nilai kebajikan? Yang seperti sekarang bagian pertama adalah profil pelajar Pancasila. Itu sudah kita pahami ada 6. Nah itu kalau kita pahami memang benar lintas suku, agama, mungkin semua suku, agama, bahasa tentu menyetujui bahwa itu adalah nilai-nilai kebajikan. Ya, beriman dan bertakwa itu tentu nilai kebajikan. Berkebinekaan global setuju untuk nilai kebajikan, ya, dan selanjutnya. Nah, ada lagi nilai kebajikan yang dari primary years program. Apa itu toleransi? Nah, toleransi ini tentu semua suku, agama, lagi latar belakang itu setuju bahwa toleransi itu adalah nilai kebajikan. Selanjutnya rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, ada juga nilai kebajikan dari keterampilan hidup. Nah, ini juga life skill atau keterampilan hidup, ya, sangat dapat dipercaya. Itu juga lintas suku, agama, sebagainya. Lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi inilah nilai-nilai kebajikan yang berusaha kita tanamkan kepada murid-murid kita sekarang ini. Ya, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, kita juga harus paham tentang kebutuhan dasar manusia. Kadang nanti ada anak-anak itu yang mungkin bermasalah, tak mau belajar, maka kita gali dulu apa sih latar belakang permasalahan dia. Ya, mungkin karena nggak dijemput, nggak diantar, atau gimana gitu. Maka nanti itu dia masuk kebutuhan dasar. Berarti ada kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi. Misalnya dia nggak bisa berpikir karena nggak sarapan, itu salah satu kebutuhan dasar kan? Pasti kebutuhan dasar ya Bapak Ibu, ya. Nah, apa itu kebutuhan dasar? Adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kita dengan baik. Jadi seperti itu Bapak Ibu, ya. Jadi kita memang harus paham tentang anak ini bermasalah gak hanya dari satu sisi. Kita paham juga mungkin ada kebutuhan dasar dia yang belum terpenuhi di rumah, sehingga dia sulit untuk belajar di sekolah. Nah, kebutuhan dasar tersebut ada 5, yaitu bertahan hidup. Tentu kita paham ini bertahan hidup terkait dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Anak itu nggak bisa datang karena sakit. Nah, salah satu kebutuhan dasarnya bermasalah, yaitu kesehatan. Ternyata dia karena sakit tidak bisa maksimal belajarnya. Selanjutnya kasih sayang, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi dalam kelompok. Dia di sekolah tuh sendiri aja, nggak mau berkawan. Rupanya di rumah dia kurang kasih sayang. Jadi ternyata itu perlu diperhatikan ya Bapak Ibu. Selanjutnya penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, kalau penguasaan ini dia tidak diberi kebebasan untuk melakukan sesuatu, merasa tertekan seperti itu ya. Termasuk dalam berkaitan kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, ini penting juga Bapak Ibu, bahwa di peserta didik kita pun juga ada kebutuhan dasar yang tentang kebebasan. Selanjutnya kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia ini ada 2, yaitu ekstrinsik atau eksternal yang sumbernya dari luar,
Ya Bapak Ibu, artinya dari orang-orang, bukan dari dalam dirinya sendiri. Yang kedua adalah motivasi internal. Jadi dari motivasi eksternal ini dia lakukan hanya untuk menghindari ketidaknyamanan. Misalnya, kenapa kamu harus membuat PR gitu ya. Mungkin kebanyakan anak-anak jawab, ya biar nggak dihukum nggak Bu, mungkin seperti itu. Nah, ketika jawaban itu bisa dibilang ternyata dia berbuat itu masih dengan motivasi eksternal, masih takut dengan hukuman. Kita berupaya untuk anak-anak itu yang memang mengerjakan PR karena dirinya sendiri yang memang tanggung jawab dia, seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, kenapa? Apa motivasi eksternal itu? Untuk mendapatkan imbalan. Jadi dia melakukan melakukan pengerjaan PR tadi karena ada nilai atau karena diberi hadiah sama gurunya. Nah, jadi maka dilakukannya. Kalau nggak dikasih hadiah, dia nggak mau. Nah, untuk itu kita berupaya untuk menggali ataupun menarik motivasi intrinsik dari peserta didik tadi. Biar apa? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi diusahakan murid-murid itu melakukan sesuatu itu karena apa? Mungkin karena tanggung jawab diri dia, karena memang dia menghargai dirinya, dia sadar bahwa dirinya itu diberkahi Tuhan, pikiran yang sehat sehingga dia bisa belajar dan memanfaatkan pikirannya. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini adalah mungkin beberapa metode atau penyelesaian yang kita pahami. Nah, selama ini mungkin kebanyakan tentang hukuman. Apa itu hukuman? Tidak terencana tiba-tiba, murid tidak tahu apa-apa terjadi atau tidak dilibatkan bersifat satu arah, berupa hukuman fisik dan psikis. Nah, jadi selama ini penyelesaian masalah itu kebanyakan dilakukan di hukuman, ya. Jadi murid itu tidak diberi kesempatan untuk berkomunikasi, menyampaikan pendapatnya, untuk menyanggahnya. Kita sudah terlanjur marah duluan, gitu. Tapi akhirnya murid ya patuh, tapi merasa tertekan. Selanjutnya adalah konsekuensi. Konsekuensi ini anak itu tahu melakukan kesalahan dan dia tahu juga konsekuensinya apa. Kalau dia nggak buat PR, tentu nilainya tidak dapat, ya Bapak Ibu. Kemudian murid dibuat tetap tidak nyaman. Nah, setelah mereka tahu konsekuensinya, kita juga memberi pernyataan yang membuat dia tidak nyaman. Nah, guru di sini selalu memonitor murid, artinya memantau dengan ekspresi yang menekan dia lah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ketiga adalah penyelesaian restitusi. Apa itu restitusi? Yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Terus proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi ini memang idealnya adalah restitusi untuk penyelesaian masalah. Jadi guru menyelesaikan masalah itu ya mengajak siswa untuk berkomunikasi, diskusi, tanya jawab apa masalahnya, bagaimana dia bisa menyelesaikan permasalahan. Jadi murid yang bermasalah, kita mengarahkan dia punya solusi nggak dari masalah itu. Kalau dia punya solusi dari masalah itu apa, kira-kira, dan kita tinggal memantaunya untuk dia melaksanakan solusi itu, ya begitu Bapak Ibu. Jadi dari ketiga hal ini yang menjadi idealnya untuk penanganan masalah adalah restitusi. Dan ini memang menjadi PR kita semua, atau mungkin menjadi PR kita lah untuk menerapkannya. Mungkin pelan-pelan kita mudah-mudahan bisa ya Bapak Ibu. Nah, samping itu juga ada 5 posisi kontrol guru. Nah, dari yang tadi kita ke murid, sekarang kita yang ke guru. Posisi kontrol guru. Ya, jadi kita ini bisa paham diri kita itu di mana. Mungkin nanti di praktek sehari-harinya, kalau kayak saya mungkin bisa bervariasi karena mungkin tergantung situasi dan kondisi juga. Tapi idealnya nanti ada dari 5 ini. Mungkin kita bisa menyadari bahwa kita itu juga sebagai penghukum. Ya, sedikit-sedikit kita menghukum, sedikit kita menghukum. Kalau murid yang menggunakan cara kita, gitu. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Ini mungkin sifatnya lebih ke verbal atau ucapan. Jadi anak itu ya karena kita marahi,
dia merasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi kita sebagai guru itu seperti teman. Nah, namun walaupun sebagai teman, terkadang si murid nanti jadinya ya memang benar-benar menganggap teman, gitu. Artinya ya mungkin nanti menjadi hilang rasa hormatnya, hilang rasa sopan santunannya, gitu. Nah, selanjutnya adalah pemantau. Pemantau ini ya tentu melihat anak-anak murid itu dengan segala ekspresinya, apanya, sehingga ya anak-anak itu nanti bisa juga merasa diawasi, terus tidak diberi kebebasan, merasa terikat ya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah manajer. Nah, maka dari kelima ini yang idealnya adalah manajer. Manajer itu menyerahkan segala tanggung jawabnya kepada bawahannya, kira-kira seperti itu. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk mengolah kemampuannya sendiri dan apa yang dimilikinya dan kekurangannya juga. Jadi manajer itu memberikan kesempatan. Jika anak itu salah, ya manajer itu memanggil anak untuk berdiskusi masalahnya di mana, penyelesaiannya macam mana. Itu nanti diberi kesempatan kepada oleh manajer biar anak bisa menemukan hal-hal yang harus diselesaikan. Contoh penerapan 5 posisi kontrol ini ada satu kasus, namun dengan beberapa penyelesaian ya sesuai posisi kontrol guru. Jadi kasus yang saya buat sini, siswa sering tidak membawa alat tulis dengan lengkap dan kurang antusias dalam belajar. Nah, ketika posisi kontrol di posisi penghukum, mungkin seperti ini kira-kira, mungkin versi yang lain ada. Kamu tarik kupingmu sendiri dan pompa 10 kali. Nah, itu kita sebagai penghukum, ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya pembuat rasa bersalah. Mungkin kita ada di posisi ini, ya sudah berkali-kali Bapak bilang, selalu saja bilang mengecewakan guru saja. Nah, kata-kata seperti itu mungkin membuat murid itu menjadi merasa bersalah, sehingga potensi murid tadi atau mungkin dia merasa tertekan, tidak maksimal untuk belajar. Nah, penyelesaian ketiga sebagai teman, kira-kira seperti ini. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak ya kali ini. Ya udah, nggak apa-apa, nanti jangan diulangi lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin bahasanya santai, namun ada efek yang kurang baik juga. Nanti murid tadi menganggap kita benar-benar teman. Jadi hampir hilang juga nanti rasa hormatnya kepada guru, rasa segannya dan sebagainya. Kemudian pemantau. Pemantau seperti ini, kira-kira contohnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Segera lengkapi alat tersebut, beri di koperasi, dan jangan diulangi lagi. Nah, kira-kira begitu. Ya, kira-kira contoh kontekstual. Jadi seperti itu, pemantau. Tetap dia mencari konsekuensi, namun dengan cara penyampaian yang mungkin masih berekspresi marah. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah manajer. Ini seperti saya sampaikan bahwa manajer itu berdiskusi sama siswa tadi. Kita tanya, kita wawancara lah, seperti itu dialog. Kamu tahu kesalahanmu, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Nah, seperti itu. Jadi posisi-posisi kontrol ini sangat penting bagi kita untuk mengetahui posisi kita sebagai guru. Baik Bapak Ibu, kita coba tebak-tebakan. Ya, dari kelima posisi kontrol yang tadi, kira-kira yang saya tampilkan ini posisi yang mana? Ya, posisi pertama, masalah pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa Bapak Ibu? Ada yang bisa jawab? Yang tadi, ada yang pertama, apakah penghukum, pemantau, manajer? Apa? Ya, apa itu Pak? Pembuat, ya. Ya, ini adalah pembuat merasa bersalah. Baik, sudah paham ya. Baik, yang kedua, kamu tidak pernah melakukan. Kira-kira apa Bapak Ibu? Pemantau. Ada yang lain? Hah? Pemantau, ya. Pemantau ya. Jadi sudah paham ya Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu?
Apa rencanamu sih? Enggak. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini soalnya ini apa? Manajer, ya, manajer. Jadi murid itu dicari sendiri penyelesaian. Nah ini, ayolah lakukan yang buat baik. Apa? Iya, karena bahasanya santai kita sudah paham. Selanjutnya ini. Apa begini? Kamu tidak tahu baca juga tidak menjadi kira-kira apa? Hukuman. Hukuman tahu? Mirip-mirip gitu ya. Nah, apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Apa? Pemantau. Ya, pemantau. Kalau penghukumnya marah. Nah, kan gitu, langsung memberi hukuman gitu Pak. Kalau pemantau ini ya mirip, cuman dia langsung menjelaskan konsekuensinya. Baik. Salah teknis. Nah, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya, jadi keyakinan kelas itu dibentuknya berdasarkan langkah-langkah. Jadi memang keyakinan dulu, baru nanti setelah disepakati, barulah nanti jadi peraturan kelas. Apa yang mereka yakini itu yang akan nanti dikumpulkan, ya, baru nanti dijadikan kesepakatan. Sepakat mereka itu semua, baru jadi peraturan. Kalau buang sampah baik enggak? Tentu mereka yakin buang sampah itu sembarangan tidak baik. Kenapa? Ya merusak mata, tidak nyaman kita kan gitu. Nah mereka yakin akan hal itu, maka itulah menjadi keyakinan kelasnya. Dilarang membuang sampah sembarangan seperti itu nanti. Dikumpulkan dan setuju semuanya, jadilah kesepakatan kelas. Ya seperti Bapak. Nah langkah-langkahnya seperti yang saya tampilkan. Dia bersifat abstrak, jadi artinya memang yang berupa pikiran, gitu ya. Yang ada di pikirannya apa? Berupa pernyataan universal yang umum, ya, yang tidak memihak, mungkin tidak memihak agama atau suku dan sebagainya. Dibuat dalam pernyataan positif, bahasanya positif, ya, tidak ada tentangan. Mungkin lebih kepada dilarang atau tidak boleh, tapi lebih bahasa positifnya. Membuang sampah dapat mengganggu pemandangan, misalnya seperti itu. Kalau mungkin biasa-biasanya dilarang membuang sampah sembarangan, gitu ya Bapak Ibu. Ini kalimatnya ke arah positif. Nah kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi yang nggak usah banyak sampai satu papan itu kesepakatan kelas. Nanti bingung muridnya nanti untuk menyelesaikan banyak kali. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Diterapkannya sesuai kondisi kelas. Kira-kira di kelas ini perlunya apa, ya? Terus harus bagaimana? Itu sesuai dengan kelas. Baru semua warga sekolah atau kelas dilibatkan. Nah, jadi untuk keyakinan kelas itu melibatkan semua kelas. Tidak berburu dari guru memberi peraturan. Kalian tidak boleh ini, kalian tidak boleh ini, tidak. Tapi ditanya dulu ke siswanya, diskusi dengan siswanya. Kita mau yang kelas bagaimana? Kita mau kelas ini seperti apa? Ya, nanti kan murid-murid itu menyampaikan pendapat seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Nah ini segitiga restitusi juga jadi hal yang apa ya saya bilang menangani masalah seperti tadi. Dan ini memang sangat penting. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah tadi kaitannya yang seperti saya bilang adalah yang manajer tadi. Ketika murid merasa bersalah kan diskusi, dialog. Nah aturan diskusi dan dialognya itu ada di segitiga restitusi, ya. Jadi anak itu distabilkan identitasnya dulu. Apa itu stabil? Jadi dia jangan merasa hanya dia yang salah, gitu. Pernahkah kita mengakui bahwa kita juga salah? Dan itu juga kita sampaikan ke murid. Ya, Bapak dulu juga pernah melakukan bersalah dan sebagainya. Itu menstabilkan identitas saja. Jadi jangan dia hanya merasa salah, gitu ya. Kira-kira seperti itu bahasanya. Tidak ada lengkapnya ada. Yang kedua adalah setelah kita stabilkan identitasnya, kita validasi tindakan yang salah, gitu. Jadi dia ngaku nggak ini dia berbuatnya apa?
gitu. Selama ini yang dibuat kesalahan dia itu tahu nggak salah dia di mana? Kalau sudah dia tahu, maka sudah tervalidasi, dia tahu kesalahan. Baru kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah solusinya. Setelah dia tahu salah, tentu kesalahannya itu harus membutuhkan solusi. Jadi kita tanya murid, kira-kira dari kesalahanmu itu solusi apa yang mau dibuat? Atau mungkin kamu bisa memperbaikinya gimana? Gitu. Mungkin nanti anak itu kan beberapa jawaban dari dia ya, yang disebutkannya ya kita lihatlah, nanti kita arahkan. Kalau mungkin yang tak kurang baik atau yang jelas, dia mampu menyebutkan usaha dia untuk memperbaiki kesalahan seperti itu, Pak Ibu ya. Nah, dari yang saya jelaskan seperti ini, menstabilkan identitas tadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi salahnya dia itu bukan semata-mata salah total, tapi itulah proses pembelajaran dirinya. Jadi pernyataan-pernyataan yang kita sebutkan seperti ini, ketika menstabilkan identitas dia, berbuat salah itu wajar, ya wajar, kan benar kan Bapak Ibu? Artinya manusia itu ya tempatnya bersalah dan juga pernah berbuat salah. Biar dia tidak merasa dirinya hanya yang salah. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Baru ibu bapak juga pernah melakukan itu. Nah, mungkin saya juga ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak mau mencari solusi dari permasalahan. Kamu berhak merasa begitu. Nah, dan ini pun menstabilkan yang tidak hanya sampai di sini. Itu tadi. Jadi segitiga restitusi itu tidak putus hanya dari menstabilkan, gitu. Ya, lanjut ke validasi tindakan. Jadi kalau hanya semua ini aja kita bilang udah selesai, anak itu berarti aku boleh melakukan salah gitu ya. Tapi ada kelanjutannya. Ini menstabilkan dirinya dulu. Dilanjutkan dengan validasi tindakan yang salah, yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Pasti dia gini, dia tuh melakukan salah ada alasannya. Maka kita harus memvalidasi atau mencermati kesalahan dia lakukan itu apa alasannya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, pernyataan-pernyataan dalam validasi tindakan yang salah seperti saya tampilkan. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini. Gitu. Baru kamu patut bangga kan. Artinya gini Bapak, ini ada kelanjutan jawaban siswa ya. Misalnya ditanya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Ya jawabannya mungkin enggak lah Pak. Saya karena dia asik diajak jadi kawan aja, jadi saya pun ikut membalas. Mungkin seperti itu. Gitu. Baru selanjutnya, kamu patut bangga karena telah memiliki sesuatu yang penting buatmu. Jadi kita validasi, kira-kira kita pancing atau pantik dengan itu, dia sadar nggak kesalahan dia, seperti itu. Jadi ini kalau bilang pemantik ya. Kamu melakukannya karena mempertanyakan sesuatu yang penting bagimu. Nah, kita validasi tindakan dia itu, kesalahan dia itu dengan pernyataan-pernyataan seperti ini. Nah, nanti jawabannya mungkin yang diharapkan adalah dia menyadari kesalahannya. Setelah dia menyadari kesalahannya, baru kita tanya keyakinannya. Menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara prinsip. Nah, apa keyakinan kelas kita? Mungkin salah satu keyakinan kelasnya tidak boleh ribut di dalam kelas, sementara dia ribut. Ketika dia tahu keyakinan itu, sudah paham dia keyakinannya, maka cukup sampai situ. Karena apa? Dia sudah tahu. Artinya kalau dia buat lagi, tentu dia bersalah, dan mungkin setelah dia yakin, dia tidak ribut lagi. Seperti itu ya Bapak Ibu konsepnya. Kemudian pernyataannya ditandai tentang menanyakan keyakinan kelas adalah menanyakan keyakinan nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Karena ini sebenarnya kan buat kesepakatan kelas. Jadi tentu guru menanyakan kembali kita sepakat apa, kan gitu, seperti itu. Anak itu tahu masalah, tahu sepakatinya apa. Cuman karena dilanggarnya, ya diharapkan dia tidak melakukannya kembali, tidak mengulanginya. Seperti apa gambaran sebuah kelas ini dari menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kira-kira pernyataan keyakinan seperti itu. Jadi setelah distabilkan tadi identitasnya, kemudian divalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan.
Nah, ini praktek yang saya lakukan. Jadi saya angkat tentang kasus siswa sering bertengkar dengan teman saya. Mungkin saya tidak terlalu menampakkan apa namanya 3 langkah tadi, tapi mungkin nanti ibu bisa menebak di mana dia ya. Hebat itu. Sorry. Baik, Bapak tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Menurut kamu, apakah sering bertengkar itu perbuatan baik? Syukur kamu tahu itu. Nah, kenapa kamu sering bertengkar dengan kamu? Karena saya takut dengan Bapak, kadang-kadang mereka tidak sesuai perbuatan saya. Kamu sadar tidak kalau perbuatan itu tidak baik? Sadar Pak. Apa yang kamu sadari? Saya sadar Pak kalau bertengkar itu perbuatan tidak baik karena menimbulkan permusuhan dan mengulangi pertemanan. Bagus kamu sadar. Apakah kamu mengulanginya lagi? Tidak Pak. Untuk kedepannya, jika kamu sedang berada dan istirahat, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Saya tidak akan melanjutkan lagi Pak. Saya akan menghindari dan bertanggung jawab kepada teman saya. Baik, semoga kamu mendapatkan pelajaran yang bermakna dari kesalahan yang sudah kamu lakukan ya. Iya Pak, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak. Salam. Assalamualaikum Pak. Salam. Bapak perhatikan kan? Nah, itu tadi soal. Baik, Bapak Ibu tes. Nah, itu tadi contoh penerapan yang saya lakukan ya, mungkin kesannya karena praktek ya Bapak Ibu. Jadi seperti itulah kira-kira yang kita coba terapkan untuk perubahan paradigma baru dalam kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu. Nah, inilah penutupannya dari presentasi saya hari ini. Jadi dalam program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Jadi inilah juga kutipan dari standar nasional pendidikan kita. Saya harap kita bisa memahami bersama. Kedepannya juga kita mulai pelan-pelan menerapkan ya apa yang menjadi, kalau saya bilang, tagihan dari kurikulum Merdeka ini. Mungkin bisa menjadi hal yang lebih baik kedepannya bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu pada kesempatan ini telah menyimak presentasi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu silakan. 1 atau 2. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Rahmat SPD. Saya nggak banyak pertanyaan, cuma satu pertanyaan saya. Apakah program ini dibuat tiap per semester atau per tahun gitu kira-kira? Kalau lebih baik supaya kawan-kawan ataupun rekan-rekan kita supaya cepat menangkap ataupun mentelaah secara menyeluruh, kira-kira gimana Pak kalau program ini dibuat per 3 bulan atau per semester? Baik, terima kasih pada Pak Asrul untuk pertanyaan. Nah, ini adalah program kalau saya bilang nggak terkait waktu ya Bapak Ibu. Artinya tidak sama sekali tidak. Tapi namanya ini disiplin positif ya setiap saat gitu. Nah, andai mungkin dia ada terjadi permasalahan, kita melakukan disiplin positifnya ya saat itu. Jadi memang tergantung situasi dan kondisinya yang terjadi. Nah, disiplin positif ini ketika anak memang yang mungkin berkali-kali melakukan kesalahan sehingga diambil tindakan. Nah, itu pun tindakannya tidak langsung hukum, tidak. Itu tadi idealnya adalah restitusi tadi.
ya kita wawancara, kita ada diskusi. Kenapa? Karena sudah sering. Makanya selalu saya tampilkan masalahnya itu kasusnya siswa sering. Karena apa? Mungkin sekali dia melakukan kan sudah kita nasihati ya Bapak Ibu. Tentu ya, namun karena mungkin dalam catatan minimal kita sudah melewati batas, kita ambil tindakan seperti itu ya. Jadi tidak terkait waktu harus berapa minggu atau apa, tapi tergantung situasi dan kondisinya. Saat tindakan tidak saat batas minimal yang sudah kita lakukan nasihatnya itu tidak juga, maka kita ambil tindakan yang seperti yang saya sampaikan tadi. Begitu ya Pak ya. Baik, selanjutnya pertanyaan yang selanjutnya satu lagi saya pikir dari ibu-ibu memberi tanggapan mungkin Bu, boleh ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih Pak Rahmat, tadi sudah membeberkan semua tentang CGD ya Pak ya, tentang guru penggerak. Ada di situ tadi dikasih tahu Pak Rahmat mengenai hukuman-hukuman yang pantas. Nah, saya tidak bertanya, tapi hanya ingin mengetahui dari Pak Rahmat, apa kira-kira solusi atau yang tepat untuk guru jika menghukum anak sesuai dengan kurikulum Merdeka, sesuai dengan guru penggerak, supaya kita tidak dibilang lagi masuk ke zaman penjajahan. Mungkin hanya itu saja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih pada sekolah kita pertanyaan. Jadi mungkin saya menjawab, artinya pemahaman saya pun mungkin belum terlalu mendalam tentang ini, tapi saya mengambil pemahaman saya. Kalaupun nanti ada pemahaman yang lebih lagi, saya bisa memberi tanggapan ya gitu Bapak Ibu ya. Jadi posisi kontrol guru ini pun tidak hanya dilakukan kepada siswa gitu artinya Bapak Ibu. Nah, mungkin ini juga berlaku kepada atasan. Di mana kalau ada guru yang mungkin dapat ketahuan atau mungkin dia menghukum muridnya gitu ya Bu ya, lantas apa tindakannya? Saya pikir kita idealnya kembali ke tadi, untuk posisi kontrol tadi adalah manajer gitu. Jadi mungkin atasan atau kepala sekolah memanggil guru tersebut ya Bapak Ibu untuk berdialog. Mungkin kalau itu sering atau sudah seringlah dilakukan seperti itu, dilakukan restitusi tadi, dipanggil, divalidasi tindakannya, apakah dia menyadari hal itu. Kalau sadar dia tentang kesalahannya, tentu dicari solusinya bagaimana. Nah, guru pun yang sudah melakukan kesalahan tadi tentu bertanggung jawablah, saya pikir seperti itu. Kalau sudah dia memberikan solusi pemecahan masalah tadi, ya jangan diulangi gitu Bapak Ibu ya. Saya pikir itu Bu jawaban dari saya Bu. Mungkin kalaupun ada penambahan pemahaman lebih lagi, saya persilahkan kepada Bapak Ibu lain. Kira-kira ada Bapak Ibu untuk menambahkan? Pak? Jadi memang gitu ya Bapak Ibu, artinya memang masalah hukuman ini memang untuk menebak habis itu sulit Bapak Ibu. Artinya memang kita pun sendiri ini memang apa ya, yang mau juga terpancing emosi kita kan gitu. Memang harus kita kuatkannya juga kontrol diri kita. Sebenarnya anak-anak itu juga memang ya tadi kita harus sadar apa namanya kebutuhan dia gitu. Dia itu nggak hanya makan minum kebutuhannya di rumah gitu, tapi banyak ya kasih sayang apa ya, mungkin karena kekurangan dari salah satu itu bermasalah dari sekolah. Jadi di sekolah ini ya kita memang harus ekstra menggali dia permasalahannya apa, gimana gitu. Saya pun kemarin mencoba juga menggali permasalahan siswa yang itu tadi, beberapa tampilan itu permasalahannya nyata, kalau mungkin praktek. Saya tanya untuk orang tuanya, kenapa dia di sekolah itu belajar, satu anaknya pintar memang, tapi dia nggak kondusif, berputar di dalam kelas ini, macam gasing. Artinya saya akui untuk pemahamannya. Nah, itu tadi kalau mungkin saya sudah memahami yang saya pelajari,
Dan tentu saya nggak bisa lagi main hukum, hantam, fisik dan sebagainya. Tentu saya gali permasalahannya. Makanya ya saya memang sudah beberapa kali saya nasihati ke anaknya, nggak juga. Kebetulan di hari selanjutnya saya jumpa orang tuanya. Jadi saya tanyalah permasalahan ini apa, gitu. Karena memang di rumah ini ternyata orang tua laki-lakinya ya, kalau dibilang terkesan memanjakan dia. Jadi apa-apa yang mau mungkin karena kasih sayang yang berlebihan, ya mungkin jadi terbawalah dia di sekolah itu butuh perhatian yang lebih lagi. Gitu. Jadi saya bilang ke orang tuanya ya tentu dikondisikan. Gitu, jangan sementang-mentang anaknya ya Pak, terus diberi kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita juga memang harus bisa merubah paradigma model pembelajaran kita selama ini ya Bapak Ibu. Jadi tidak langsung salah main hukum, main kata-katai langsung ke mana gitu. Itu pun juga pelajaran juga bagi saya Bapak Ibu ya. Itu kita semua. Saya pun mungkin masih 1-2 untuk menerapkannya. Tapi mudah-mudahan dengan terus belajar kita bisa untuk memenuhi juga standar pendidikan nasional kita. Baik Bapak Ibu, apa ada lagi tambahan, pertanyaan sebagainya? Pertanyaan saya, kalau si anak itu tidak membuat tugas, apakah boleh guru bertanya sama si anak, apa hukumanmu kalau kamu tidak buat tugas? Jadi mereka memilih hukumannya sendiri. Itu saja. Baik, terima kasih kepada Ibu Junior ya. Sangat bagus sekali pertanyaannya terkait yang penjelasan saya juga. Jadi ya mungkin anak itu sudah berkali-kali ya Bu ya tidak mengerjakan tugas, hampir sama juga permasalahannya kayak saya tadi. Jadi yang idealnya itu boleh sih dikatanya kepada murid tentang hukuman. Tentu itu yang namanya yang ketiga tadi selain validasi, keyakinan. Jadi dia mau seperti apa gitu, apa penyelesaian dia dari masalah ini. Ya mungkin kita sebagai pembelajaran kita ya udah biarkan aja. Yang penting dia punya solusi. Apa solusi dari dia? Gitu ya. Saya mau ini aja Bu, saya mau menulis 1 halaman. Ya udah nggak apa-apa. Kenapa? Itu yang dari diri dia, bukan dari paksaan guru. Kamu harus menulis 1 halaman. Nah, enggak. Tapi dari dia. Dia maunya itu udah kasih dulu sebagai tahap pembelajaran. Nah nanti usahakan kita arahkan dia, carilah alternatif yang lain yang baik gitu. Mungkin 1 hari ini dia nulis, besok 2 hari lagi begitu. Jangan menulis saja, coba cari mana yang bagus menurut kamu gitu. Jadi memang di kurikulum mereka ini kita lebih banyak mengarahkan, menuntun, itu konsep utamanya. Gitu ya Bapak. Jadi kita nggak bisa lagi mengontrol penuh siswa itu. Kita beri mereka kesempatan untuk ya membangkitkan kesadaran diri dia tentang tanggung jawab dia terhadap diri dia. Belajar itu penting nggak? Gitu. Memang situlah PR kita. Apalagi kita di sekolah dasar ya, mungkin pemikirannya memang masih di bawah kali. Tapi namanya kita tetap proses pembelajaran, nggak apa-apa. Yang penting kita mau sistemnya ini mau kita adopsi perlahan-lahan, Bapak Ibu jaga. Jadi tidak lagi seperti yang dulu. Dia salah, konstan saat itu kita hukum tidak. Tapi kita coba dialog, coba kita diajak dialog, gitu ya Bapak Ibu. Pelan-pelan saya yakin pasti bisa. Karena memang sejatinya sih pembelajarannya seperti itu, ya Bapak Ibu. Nah kalau kita marah, ya tentu kontrol diri kita pula yang kurang kan gitu. Mungkin posisi kontrol kita kan tadi ada 5. Yang lebih ideal lah yang sebaiknya kita pilih, ya Bapak Ibu. Saya pikir itu jawaban saya Bapak Ibu. Bisa diterima? Ada lagi Ibu, Bapak Ibu mau disampaikan? Pas kita sudahi. Baik. Saya ucapkan terima kasih kembali Bapak Ibu yang sudah menghadiri presentasi saya ini, terutama kepada Kepsek Bapak saya ucapkan, dan juga kepada rekan-rekan sekalian yang meluangkan waktunya ya Bapak Ibu. Baik, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.